semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pilih Kartu. Dan untuk topik kali ini, kita akan membahas tentang apa pesan dari dirimu di masa depan tentang sikap atau pandangan seputar percintaanmu saat ini gitu ya. Jadi kira-kira kalau dirimu di masa depan ingin memberikan pesan untuk dirimu yang saat ini dalam hal percintaan atau love life kalian gitu ya. Kira-kira pesan apa yang bisa mereka sampaikan ya menurut pandangan mereka terhadap dirimu di masa kini ya, di masa saat ini. Ya, dan ini hanya konteksnya love life gitu ya. Kira-kira bagaimana nih? Apa yang tampak di sini tentang pandangan mereka terhadap pandangan atau sikapmu dalam love life um, saat ini ya, love life saat ini gitulah ya. Oke, semoga bisa dimengerti ya. Jadi itu dulu untuk pilih kartu kita kali ini. Kita akan membahas itu. Apa yang perlu kalian lakukan? Kalian hanya relax aja. Kemudian gunakan intuisi. Pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian ya. Apakah grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Kalau kalian butuh pembeda nanti akan aku buka kartunya. Tapi sementara ini kalian pilih dulu berdasarkan intuisi 1, 2, atau 3 ya. Oke, ingat ya bahwa ini adalah general reading sehingga ini tidak harus cocok atau resonate dengan semua orang yang menonton. Itu tidak mungkin. Itu harus dipahami gitu loh. Tidak mungkin apa yang saya sebut di sini itu bisa mewakili semua situasi orang di luar sana, semua situasi orang di luar sana. Tidak mungkin bisa diwakilkan dalam pembacaan ini. Jadi kalau nggak resonate ya udah nggak usah menuntut banyak. Jika kalian merasa ini tidak resonate atau belum bisa mewakili apa yang kalian rasakan dan kalian lalui, kemudian kalian ingin personal reading ya. Jika kalian merasa cukup resonate dengan pembacaanku selama ini ya, kemudian ingin personal reading bisa ya, bisa personal reading. Di mana personal reading itu lebih jelas, lebih personal ya, sesuai dengan siapa yang dibaca, bukan pembacaan umum seperti ini. Bisa lebih detail dan lebih panjang atau mendalam. Oke, caranya bagaimana? Kalian bisa cek di description box atau di bagian informasi YouTube channel ini. Oke. Jadi di YouTube ini juga ada bagian informasi atau deskripsi ya. Kalian bisa temukan informasi tentang personal reading di situ atau di description box video. Nah, bisa juga ya. Jadi selama informasinya ada di situ, artinya personal reading masih available, bisa mendaftar. Oke? Baik, aku pikir itu saja. Jadi ingat ya, jika hasilnya memuaskan atau menggembirakan, anggaplah ini sekedar konten hiburan saja. Jadi jangan membuat keputusan hanya berdasarkan pembacaan di sini ya. Kalian tentu lebih tahu apa yang terbaik untuk kalian ya. Oke. Baik, aku akan buka semua kartu yang ada di sini. Kalian bisa memilih ketika kartu yang sudah dibuka. Jadi kalian bisa memilih saat ini berdasarkan intuisi. Nanti aku akan buka lagi kartunya. Kartu yang ada di sini akan aku buka. Ya, nanti kalian juga masih bisa memilih. Kalau kalian butuh pembeda gitu ya, tetap gunakan intuisi. Itu ketika sudah dibuka, nah kalian bisa memilih lagi ya berdasarkan intuisi. Ya, terserah kalian lebih suka memilih saat kartu masih ditutup atau sudah dibuka ya, terserah. Jika kalian butuh pembeda, maka kalian bisa pilih setelah kartu dibuka. Tetapi tetap gunakan intuisi, oke? Oke, aku pikir cukup ya. Silahkan memilih grup 1, grup 2, atau grup 3. Kalau sudah tahu mana yang mau dipilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya. Kalian bisa langsung loncat menuju grup pilihan kalian, oke? Baik, sampai ketemu di grup pilihan kalian. Di grup 1 ini adalah grup pilihan kalian ya. Ini adalah kartu pilihan kalian ya, grup 1. Oke, aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiak ya. Di sini aku melihat ada energi Pisces ya, cukup kuat energi Pisces. Kemudian ada Gemini ya.
Ada Libra, ada Taurus, ada Aries, ada Leo. Oke, itu yang aku lihat di sini untuk grup 1 ya. Itu kira-kira yang tampak di sini untuk grup 1. Baik, kira-kira apa sih pesan dari kalian di masa depan? Dari diri kalian di masa depan untuk diri kalian saat ini dalam konteks love life kalian, soal pandangan apa yang kalian lalui dan keputusan kalian. Oke, aku akan bacakan menurut sudut pandang aku. Ya, ingat, ini menurut sudut pandang aku. Jadi kalau ada yang bilang kartu yang membaca bukan orang yang membaca, menurut aku itu salah. Karena tetap ini tergantung interpretasi dari pembaca, dari tarot readernya, dari card readernya. Bukan sekedar kartu itu ada, terus mau dibaca apa. Ini kan masing-masing orang punya interpretasinya masing-masing, pembacaannya masing-masing gitu. Bisa sama, bisa beda. Bisa tidak bertentangan, tetapi bisa saja yang mereka lihat itu dari angle yang berbeda aja gitu. Bisa seperti itu. Jadi bagaimana mau menyimpulkan itu kartu yang membaca. Kan selama ini kita hanya mendengarkan dari sudut pandang yang membaca. Artinya yang membacalah yang membaca gitu. Bukan kartunya yang membaca, tapi pembacanya itu yang membaca gitu. Oke. Baik, kita langsung menuju ke pembacaan ya. Kalau aku lihat di sini kalian melalui masa-masa yang susah ya. Pedih, perih. Mungkin untuk union, untuk bersatu dengan cinta sejati kalian itu butuh proses yang panjang, berliku, up and down berkali-kali, sakit yang teramat sangat. Kalau di sini memang kelihatannya seperti itu gitu loh. Kalian mengalami banyak turbulensi, bisa jadi pokoknya kekecewaan yang bertubi-tubi. Ini bisa hanya dengan beberapa orang atau bisa juga dengan banyak orang. Mungkin saja hanya dengan beberapa orang, tetapi perjalanannya cukup panjang dan pilu kalau aku lihat di sini gitu ya, bisa seperti itu. Lebih pada bagaimana kalian disakiti, bagaimana kecewanya kalian, bagaimana kalian merasa terus terzolimi, merasa terus kok begini ya, gue udah berusaha menjadi orang baik, tetapi kok ini yang gue terima gitu. Ada rasa seperti itu di sini ya, kekecewaan yang mendalam. Kurang lebihnya itu yang aku baca tentang love life kalian atau tentang situasi yang kalian alami. Kalau kalian tidak mengalami hal itu artinya bisa jadi ini bukan untuk kalian gitu ya. Karena di sini aku melihat orang yang sudah melalui lebih ke banyak pahitnya, banyak kepahitan dalam percintaan gitu ya. Oke, nah kemudian yang aku lihat di sini mereka kalian di masa depan buat yang resonate ya. Mereka bilang bahwa kalian di masa depan ini ya, kamu di masa depan itu akan meraih kesuksesan dan kebahagiaan gitu. Jadi mereka kira-kira mau berkata seperti ini, menurut sudut pandang aku tentunya ya, bahwa ya udah, oke lah ya, maksudnya ya udah kamu memang sudah melalui masa sulit, tapi percayalah. Kalau aku bisa bilang ke kamu, aku mau bilang kamu percaya. Aku mau menyuruh kamu percaya bahwa segala kepahitan kamu itu akan terbayar dengan sesuatu yang indah di kemudian hari. Ya, bahwa kamu akan meraih kesuksesan, kebahagiaan, kamu akan meraih reward kamu. Reward yang baik atas segala yang sudah menimpa dan terjadi pada kamu. Jadi jika kamu berusaha menjadi orang yang baik, itu tidak pernah sia-sia. Kamu akan menuai karma baik di kemudian hari. Ya, mereka mau mengatakan bahwa bertahan bukan berarti kamu stay pada relationship yang jelas sudah carut marut, nggak sehat dan nggak worthy gitu ya, bukan. Tapi maksudnya bertahan untuk berdiri, bangkit dan berjalan, move on gitu loh, berusaha untuk bangkit dan menjalani hidup dan terus membawa hidup ke arah yang lebih baik lah. Kalau kamu merasa hidup kamu saat ini kurang memuaskan dan ingin membawa ke arah yang lebih baik, ya bawa ke arah yang lebih baik menurut versimu, intinya gitu. Maksudnya bertahan itu seperti itu. Karena ada orang yang nggak bisa bertahan, nggak mau bertahan, terus ya udah hilang akal, hilang apa ya, kepercayaan. Ya bahkan saat orang hilang kepercayaan pada semesta pun, mereka bisa saja memilih untuk
tetap menjalani hidupnya, bukan mengakhiri gitu loh ya, bukan mengakhiri dengan tangannya sendiri gitu. Jadi mereka tetap aja di saat sudah tidak percaya dan terluka, mereka masih, mmm, mau berjalan untuk ya menjalani apa yang memang harus mereka jalani, yaitu kehidupannya gitu loh ya. Maksudnya bertahan itu sekalipun kamu merasa sakit, merasa sudah kayak nggak percaya, hilang kepercayaan gitu ya, tapi bertahanlah untuk, menjalani hidupmu gitu loh, untuk terus melanjutkan hidupmu gitu. Karena, kamu belum melihat apa yang mereka sudah lihat. Yang maksudnya mereka itu adalah, ya diri kalian di masa depan gitu loh. Mereka sudah melihat itu, tapi kamu belum sampai ke titik itu gitu. Dan mereka meminta agar kamu, mmm, apa namanya, hanya perlu bertahan aja. Sorry sorry, aduh terlalu bersemangat. Mereka hanya meminta kamu, apa ya, ya hanya berjalan aja. Kalau kamu udah nggak kuat lari, nggak usah lari, berjalan aja gitu, keep moving gitu ya. Kura-kura pun walaupun jalannya pelan tapi juga akan sampai juga gitu. Jadi it's okay kalau kamu merasa sudah sangat nggak kuat atau merasa, aduh nggak ngerti lagi mesti gimana gitu. It's okay, kamu nggak usah mikir apa-apa selain menjalani hidup kamu aja, itu udah sesuatu yang bagus sekali gitu. Itu udah bentuk kamu mau bertahan dan terus berjalan gitulah ya. Seperti itu. Waktu itu kalau dipikir lama, tapi sebenarnya kalau dijalani tidak selama itu. Coba dipikir-pikir ya, misalkan kalau kita ini kan baru pilpres ya, ini kayaknya nih 5 tahun lagi itu masih lama gitu, tapi kalau kita jalani, kok tahu-tahu udah mau pilpres lagi gitu kan. Ya begitulah waktu gitu loh. Jadi it's okay, nggak usah dipikir seberapa lama lagi, tapi jalani aja karena, mmm, semua akan berlalu juga, pada akhirnya kamu akan sampai pada destinasi kamu yang seharusnya gitu ya. Ya begitulah gitu loh. Kalau dipikir memang rasanya kayaknya lama ya, tapi kalau dijalani tahu-tahu kok cepet banget sih, kayaknya baru kemarin deh. Kok tahu-tahu udah kayaknya baru 1 tahun yang lalu. Kok tahu-tahu udah mau 10 tahun aja ya? Udah segitu lamanya ya ternyata waktu berlalu gitu. Seperti itu. Jadi, di sini kalau aku lihat, apa ya, mereka itu mau bilang bahwa, ya mungkin ada kontribusi kalian juga terhadap apa yang kalian lalui ya, maksudnya pilihan kita itu kan juga punya kontribusi. Walaupun tidak sepenuhnya apa yang terjadi padamu itu adalah kesalahanmu, misalnya seperti itu, gitu ya. Tetap kita berusaha memilih jalan yang terbaik menurut, apa ya, menurut pemikiran kita saat itu gitu loh, dan nggak ada masalah soal itu. Maksudnya kita kan terus belajar gitu ya, salah benar itu sangat relatif, kita mau lihat dari angle yang mana gitu kan. Jadi tidak usah menyalahkan dirimu, mmm, untuk keputusan yang sudah kamu buat dan itu adalah hal pertama gitu loh. Maksudnya hal pertama, kamu kan bukan mengulang kesalahan yang sama gitu loh ya, jadi it's okay, nggak usah terlalu keras sama diri kamu, tidak usah terlalu menyalahkan diri kamu gitu ya. Ini semua memang ujian karena ke depannya kamu menjadi seorang yang sangat kuat dan berhasil, dan di sini sih aku melihatnya kamu menjadi orang yang sangat powerful ke depannya dan passionate sekali gitu loh ya. Kamu terlihat kuat dan kamu terlihat, passionate-nya itu maksudnya kamu menikmati hidup kamu, kamu, cukup ambisius terhadap, apa ya, impian kamu gitu ya. Di sini kelihatannya begitu ya. Kamu kelihatan, ya mungkin saat ini bisa jadi kamu sedang rapuh-rapuhnya, tapi ke depannya itu kamu kelihatan kayak cukup leluasa untuk membuat keputusan, leluasa untuk melakukan banyak hal gitu ya. Tapi bukan berarti melakukan hal yang melanggar hukum ya, bukan seperti itu maksudnya. Tapi ke depannya kamu terlihat sangat, di atas angin lah ya, kayak gitu. Pokoknya mereka melihat kamu di masa depan itu sudah sangat kuat, kuat ya, maksudnya kuat, tangguh ya, terus kamu, tampak mempesona gitu. Jadi apapun penderitaan yang kamu lalui saat ini atau kemarin gitu ya, itu akan mengubah diri kamu menjadi mempesona di kemudian hari gitu. Ingat ya, maksudnya gini, kita
Ya ini kalau aku lihat sih rentetannya seperti ini gitu ya. Jadi, mungkin kalian ini adalah tipikal orang yang masih mau belajar, nggak menyerah dan mau belajar. Karena tidak semua orang yang kalau ditimpa musibah itu mereka bisa berubah menjadi lebih baik dan bahagia di kemudian hari. Karena itu semua tergantung dari seberapa inginnya mereka untuk belajar gitu. Kadang orang bukan kadang ya, sebagian orang di luar sana itu ditimpa musibah, mereka itu kayak nggak ngerti ya, mereka mungkin kurang ada keinginan untuk belajar, kayak males gitu loh. Jadi pasrah pasrah pasrah, terus maunya cari jalan singkat gitu. Jadi bukan sorry ya, maksudnya masalah itu bukan menempa mereka untuk berpikir lebih cerdas, lebih baik, dan mengubah diri mereka jadi lebih baik, tapi karena mindset mereka seperti itu, jadinya mereka hanya berkutat pada masalah itu aja gitu, dan berusaha mencari jalan keluar yang tipenya itu jalan pintas gitu. Jadi nggak peduli itu jalan benar atau salah, pokoknya yang penting jalan keluar gitu, mikirnya tuh seperti itu. Jadinya masalah bukan menempa mereka, tapi hanya datang dan terus datang, jadi mereka berputar-putar di situ. Ini soal mindset sih. Karena kalau aku lihat yang orang yang justru mikir dan mau berusaha lebih baik, ya kelihatan semangatnya untuk apa ya, untuk berusaha mengubah hidupnya gitulah ya. Pokoknya kelihatan lah orang itu yang memang mereka itu mau belajar dari apa yang mereka lalui. Mereka punya kemauan untuk memperbaiki, mereka punya kemauan untuk apa ya, untuk berjuang, mencari jalan keluar, untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Itu kelihatan banget orang dengan mindset seperti itu, dengan semangat seperti itu kelihatan gitu, daripada orang yang ya mau enaknya aja gitu. Bukan mereka belum berada di keadaan yang enak, tapi ya gitu mereka malas berusaha gitu, males males aja gitu. Lebih ke mungkin kerjaannya bisa jadi kayak hanya melihat apa yang orang miliki, tapi mereka nggak apa ya, mengalihkan energinya untuk bagaimana mereka keluar dari situasi itu, dan setidaknya mereka bisa meraih kehidupan yang lebih baik gitu loh ya. Jadi hanya berkutat melihat apa yang orang miliki aja, terus ya udah mereka kayak kurang mikir gitu, kurang bisa belajar dari apa yang bukan bukan mereka tidak bisa belajar ya, tapi ini soal kemauan sih. Mungkin memang mereka kemauannya kayak gitu, kemauan untuk belajarnya kurang gitu aja sih. Jadi ya kayak gitu, hanya berkutat aja. Jadi mau 10 tahun, 15 tahun ya gitu-gitu aja gitu. Maksudnya semangatnya sendiri juga nggak kelihatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Ya itu sih fungsinya masalah ya. Masalah harusnya bisa menempa kita untuk jadi lebih baik ke depannya gitu. Tapi kalau kita nggak bisa memetik hikmahnya, ya itu bukan menempa, cuman menyulitkan hidup kita terus-terusan gitu. Oke, kembali ke sini. Oke, mereka di sini mengatakan bahwa ya keadaan akan berubah ke depannya dan aku sudah melihat itu gitu. Jadi relax. Kamu kayaknya bisa sukses besar nih ke depannya. Secara keuangan terutama. Tenang aja, saat keuanganmu udah sukses, dirimu sukses, kayaknya di situ love life kamu juga oke gitu. Jadi ini kayak berbanding lurus. Saat love life kamu oke, keuangan kamu oke. Saat keuangan kamu oke, love life kamu oke. Jadi kamu akan dapat dua-duanya. Maksudnya saat kamu dapat musibah ya bisa jadi kamu dapat musibah keduanya gitu ya. Tapi saat kamu dapat keuntungan, kamu bisa langsung dapat ya combo keuntungan dari keduanya gitu. Keuntungan soal keuntungan soal materi dan keuntungan soal love life. Tapi mungkin yang mereka ingin tekankan itu bukan fokus sama love life-nya, mungkin lebih ke diri kalian aja, hidup kalian. Love life itu bisa mengikuti gitu loh. Karena di sini mereka melihat kebahagiaan yang kalian raih, kalian jalani di masa depan gitu. Jadi inilah kehidupan kalian di masa depan gitu. Ya, jadi ya sorry ya, walaupun klise tapi mereka mau mengatakan bahwa ya kamu hanya perlu bersabar aja gitu. Ya, kamu kelihatan menjadi pribadi yang sangat, ya tadi aku udah bilang, tangguh, terus
pribadi yang kelihatannya itu dingin, tegas gitu, tapi bukan berarti kamu orang yang jahat gitu. Kamu hanyalah orang yang sudah ditempa oleh banyak masalah dan, tahu bagaimana harus menempatkan diri kamu dan bagaimana harus bersikap gitu. Jadi segala kesakitan kamu ya itu memang rasanya panjang, cuman ya, seiring transformasi kamu menjadi orang yang luar biasa, kamu akan mendapatkan kehidupan yang luar biasa juga ke depannya gitu. Jadi itu yang ingin mereka sampaikan pada kalian gitu ya. Mereka hanya meminta kalian bersabar aja gitu. Dan mereka percaya kalian punya kemampuan untuk meraih apapun yang kalian inginkan saat ini gitu. Ini terlihat sekali gitu ya. Jadi ya selain bersabar tentunya kalian juga harus healing ya. Katanya kita nggak bisa sembuh atau kita nggak bisa healing di tempat dimana kita dapat luka gitu. Jadi ya udah kalau sekiranya tempat itu orang-orang itu hanya memberikan kalian luka ya kalian mau nggak mau memang harus keluar dari situ, harus pindah dari situ gitu. Seperti itu. Ya, ini contohnya ya, contohnya kalau kalian pernah nonton atau pernah tahu sejarah G30S ya. Di mana anak-anak jenderal yang ya salah satu lah ya kan karena banyak ya korbannya. Salah satu anak jenderal di mana beliau melihat sendiri ayahnya itu dieksekusi di rumah itu gitu. Dan itu membawa trauma yang mendalam dan panjang banget buat anaknya ya. Maksudnya buat beliau sebagai anak jenderal itu gitu. Bagaimana beliau harus melalui hari-hari yang kelam, menyakitkan gitu, sampai harus ya pastinya harus ke psikolog gitu ya. Beliau sempat ke psikolog dan dari pihak psikolog atau ya ini antara psikolog atau psikiater atau dua-duanya gitu ya. Pokoknya dari pihak ahli mengatakan bahwa beliau ini tidak bisa tinggal di rumah itu lagi gitu. Beliau memang harus pindah gitu. Sehingga beliau kalau nggak salah sih ini ya keluar, maksudnya keluar negeri gitu ya, sekolah di sana, tinggal di sana kayak gitu. Lama di luar negeri untuk sekalian sekolah di luar juga gitu ya. Jadi seperti itu gitu ya. Ya namanya untuk healing kan mereka juga pasti menemui psikolog atau psikiater gitu ya dan menurut ahli ini kalau dari salah satu anak jenderal jadi aku nggak bilang semuanya maksudnya dari salah satu yang menjadi narasumber gitu dia bercerita bahwa dia nggak bisa tinggal di rumah itu lagi gitu karena itu pasti akan terus memberikan trigger dan luka jadi bagaimana mau sembuh gitu kalau dia terus melihat tempat yang jelas membawa trauma yang mendalam dan panjang kayak gitu kan itu contoh maksudnya ya contoh bahwa kita nggak bisa healing di tempat di mana kita mendapatkan luka itu gitu. Ini bisa tempat, bisa orang gitu, bisa circumstances gitu ya. Jadi tetap harus kitalah yang harus menyelamatkan diri kita untuk sembuh gitu ya, untuk lebih bahagia gitu. Seperti itu. Ya udah itu yang aku baca di sini untuk kalian grup 1. Good luck untuk kalian ya. Semoga diberikan yang terbaik. Dan baik grup 1. Grup 2 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus. Tapi tidak usah fokus sama zodiaknya ya. Di sini ada Aries, kemudian aku juga melihat ada apa ya? Ada Pisces, ada Virgo, Aquarius, Libra, Leo, Scorpio, Taurus. Ya itu yang aku lihat di sini ya untuk grup 2. Oke, kira-kira apa pesan dari mereka di masa depan tentang kalian di masa saat ini dalam konteks love life? Kalau aku lihat di sini, mereka mau mengatakan bahwa ini menurut interpretasi aku tentunya ya, ini harus diingat. Ini menurut interpretasi aku, pembacaan aku. Tiap orang bisa punya interpretasi dan pembacanya masing-masing. Jadi bukan kartu
yang membaca, tapi ya pembacalah yang membaca dan menginterpretasikan. Bagaimana tahu itu yang membaca kartu bukan interpretasi kita? Ya nggak tahu ya, itu kan menurut interpretasi kita. Ya kan, maksudnya kalau ada orang yang bilang kartu yang membaca bukan orang, itu ngawur dan jelas orangnya nggak bisa baca berarti ya. Dan mungkin kurang paham yang namanya pembacaan kartu gitu ya. Terus sok tahu gitu ya. Ya, ini menurut interpretasi kita berarti pembacalah yang membaca kartu itu gitu ya. Tahu tahu itu adalah bacaan dari kartu atau tidak ya bagaimana kita mau tahu? Selama ini kan kita yang menginterpretasikan gitu, yang membaca, oke? Baik, kembali lagi ke sini. Nah, atau bisa juga itu disebut sudut pandang atau angle gitu ya. Tapi tidak boleh dinafikan bahwa pembaca itu jelas membaca gitu. Kalau itu dinafikan dan disalahkan ya berarti dia nggak bisa baca gitu. Minimal jangan nyalahin karena jelas pembaca itu punya andil menentukan apa interpretasi dari tebaran, oke? Kita masuk ke grup 2. Mereka di masa depan ingin mengatakan bahwa apapun yang kamu inginkan saat ini dan kamu bayangkan sedemikian rupa, itu bisa terrealisasikan gitu ya. Jadi kamu itu memiliki kekuatan apa ya, merealisasikan sesuatu melalui imajinasi kamu gitu. Karena kamu kalau mengimajinasikan, kamu kalau menginginkan, lalu mengimajinasikan, maka semua gerak dan arah langkah kamu itu ke situ gitu. Kamu punya kekuatan itu, mengarahkan diri kamu untuk menjemput impian kamu gitu. Jadi mereka mau mengatakan itu sih, kamu punya kekuatan itu, kemampuan itu, dan ya di sini aku melihatnya jika kalian um, terlibat dalam apa ya, dalam sebuah pilihan, terlibat dalam sebuah pilihan. Ya entah kalian sebagai pilihan atau kalian punya pilihan gitu ya. Tapi aku tidak mau mengatakan ini third party situation walaupun bisa juga seperti itu gitu ya. Tetapi yang pasti kalian itu dihadapkan pada situasi ada yang harus memilih, entah kalian atau mereka gitu loh. Pokoknya dalam situasi yang kalian hadapi dalam love life itu ada kata kunci yaitu pilihan. Ini sepertinya harus memilih salah satu di antara dua orang lah setidaknya gitu ya. Ada keterkaitan dengan itu. Nah, kedepannya aku lihat sih, kedepannya menurut mereka, ya, berdasarkan apa yang aku baca di sini dan yang aku lihat ya pastinya, um, ini ada kalimat gini nih dalam kepala aku, alon-alon waton kelakon, pelan-pelan, tapi nanti akan terrealisasikan juga, nanti akan terlaksana juga gitu. Jadi aku melihatnya proses kalian orang yang ini ya, apa namanya, memang tidak harus memburu, tetapi kalian itu walaupun prosesnya itu memang harus bertahap dan memang suka nggak suka bisa lama atau nggak cepat gitu ya. Tetapi kalian itu orang yang masih bisa mengendalikan diri gitu loh. Mungkin maunya cepat, tetapi kalian masih bisa mengendalikan diri untuk ya udah daripada buru-buru terus gue nggak dapet, lebih baik gue kendalikan diri gue dan tetap konsisten untuk mengejar itu atau merealisasikan itu gitu. Jadi itu semua butuh pengendalian diri sih sebenarnya ya kan untuk tetap konsisten dan tetap fokus mungkin di saat orang sudah tidak mawas diri atau tidak aware gitu kalian sebenarnya diam-diam itu masih mengunci target kalian gitu. Kayaknya gitu yang aku baca di sini ya. Jadi pelan-pelan tetapi akhirnya apa yang kalian inginkan itu memang bisa kalian realisasikan. Gitu. Karena dalam diam dan dalam ingin, sebenarnya bukan diam juga gitu ya. Orang mungkin melihatnya kalian seperti tidak melakukan apa-apa, seperti diam. Padahal kalian sedang mengupayakan sebenarnya. Cuma tidak semua yang kalian upayakan itu harus kalian tunjukkan. Itu mungkin pertama. Kedua, ingin. Ingin kalian itu mungkin tidak harus kalian umbar, tetapi ingin kalian itu
keinginan kalian itu kalian simpan dalam hati kalian dan terus kalian, apa ya bahasanya, ikhtiarkan gitu ya. Kalian simpan dalam hati kalian dan kalian terus merealisasikan atau berusaha untuk itu gitu. Oke. Jadi jadi meskipun tampak biasa-biasa saja gitu ya, maksudnya kegiatannya biasa-biasa saja gitu ya kan, kayak kayak tidak terlalu menampakkan diri kalian ini sedang berlari ke arah mana gitu, sedang mengejar target yang mana gitu. Walaupun tidak terlalu menampakkan, tetapi sebenarnya diam-diam itu langkah kalian terus ke arah situ gitu. Jadi itu sih kalau menurut aku, diam-diam tapi tetap mengalir, diam-diam tapi tetap konsisten, diam-diam tapi sebenarnya kalian itu tidak lupa dan tidak melepaskan apa yang menjadi target kalian, gitulah intinya ya. Jadi kalau aku lihat di sini, konsistensi kalian, usaha kalian itu akhirnya membuahkan hasil. Mereka mengatakan, ya pada akhirnya apa yang kamu inginkan itu memang terjadi dan kamu sepertinya juga sudah tahu dan kamu sudah yakin bahwa ketika kamu mau sesuatu itu akan terjadi, itu memang akan terjadi gitu. Saat kamu menginginkan sesuatu, kamu punya keyakinan itu akan terjadi dan memang iya itu akan terjadi gitu. Kira-kira itu ya. Kemudian kamu di sini orang yang gini ya, tidak ingin berlarut-larut meratapi apa yang hilang dan atau belum kalian miliki gitu. Kalian lebih ke berusaha untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan dan ya akhirnya berhasil juga sih gitu. Nah, di sini aku melihat ada kemungkinan kalian tadi kan aku udah bilang apakah kalian sebagai opsi atau kalian punya opsi. Aku melihatnya bisa jadi kalian itu dihadapkan pada dua pilihan ya, mau yang A atau yang B. Yang A ini hot sih, dua-duanya kelihatannya mapan ya, cuman satunya hot, satunya cool. Ya, dihadapkan pada dua pilihan itu. Dan tetap harus memilih dong, nggak bisa dua-duanya diborong gitu ya. Seperti itu. Apalagi ya, kedepannya sih kalian bisa lah ya, maksudnya membina rumah tangga dengan sosok yang kalian inginkan itu gitu. Karena kalian kayaknya cuman punya satu pilihan, bukan cuman satu pilihan sih, tapi gini, kalian itu memberikan pilihan pada diri kalian itu hanya satu. Artinya nggak ada pilihan, gue harus dapet itu, gitulah kira-kira ya. Jadi, ya itu menurut menurut yang aku baca di sini mungkin kalian punya sisi ambisius ya. Apalagi dalam hal ingin bersama seseorang, seorang yang seperti apa itu kalian cukup ambisius gitu. Tapi ya bisa juga kalian bersama seseorang yang sesuai dengan kriteria kalian gitu. Ya jadi mungkin menurut kalian gue harus dapetin dia, ya udah itu aja pilihannya, nggak bisa gue nggak bisa dua pilihan kayak dapetin atau ya udah nggak mengikhlaskan, nggak ada kata mengikhlaskan. Kayaknya hanya ada satu pilihan untuk mendapatkan gitu. Ya itu sih ada sisi ambisius yang terbaca di sini ya. Jadi kedepannya sih ini ya apa namanya? Pokoknya kalau aku lihat di sini kalian kayaknya nggak mungkin mau bersama seorang yang memang nggak sesuai dengan kriteria kalian. Jadi harus sesuai tipe kalian. Dan kalau memang itu sudah ada dalam keyakinan dan jiwa kalian, itulah yang akan terjadi gitu. Itu sih kalau aku lihat di sini. Oke, mungkin pesan lainnya adalah apapun kendala yang kamu hadapi saat ini, ya semuanya akan beres juga pada akhirnya gitu. Apapun yang ya itu tadi sih sebenarnya apapun yang menjadi apapun yang menjadi impian dan harapan kamu saat ini, ya itu akan terjadi. Itu kuncinya. Kuncinya ada pada apa yang kamu imajinasikan, apa yang kamu harapkan dalam pikiran kamu gitu. Ini orang yang punya mimpi besar ya. Orang yang kepercayaan dirinya cukup tinggi. Itu yang kulihat di sini. Oke.
Jadi kalau kalian memang seperti itu ya bisa jadi ini resonate untuk kalian gitu ya. Aku melihat sosok yang cukup percaya diri, keyakinannya itu besar banget sama dirinya bahwa dia bisa gitu. Sebenarnya orang yang cukup intuitif juga sih kalau aku lihat di sini ya. Di kartu ini ya itu orang yang intuisinya tajam gitu dan um, ya pandangannya itu bisa tajam dan detail dan jauh, bisa kayak gitu. Gitu sih ya. Mmm, mhm. Udah itu aja sih yang bisa aku sampaikan di sini ya. Intinya sih seperti itu. Jadi, iya ya, maksudnya kamu kalian orang yang tidak kendur juga gitu ya. Maksudnya semangat, kepercayaan, effort, itu nggak kendur gitu. Dan akhirnya kalian bisa meraih banyak juga di kemudian hari gitu. Terutama dalam love life ya. Iya, di sini terasa banget vibe orang yang sangat ambisius gitu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk kalian grup 2. Jadi kuncinya ada pada impian kalian, harapan kalian, dan apa yang kalian imajinasikan. Itulah yang terrealisasikan. Good luck untuk kalian. Semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 2. Halo, grup 3 ini adalah kartu pilihan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Ini bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus, tapi nggak usah fokus sama zodiaknya ya. Oke, langsung saja grup 3. Ini adalah pesan dari mereka ya, maksudnya mereka itu adalah kalian di masa depan, untuk kalian di masa saat ini dalam konteks love life, itu pun kalau resonate ya. Oke, kita langsung menuju ke energi yang ada di sini yang aku baca, tapi tidak usah fokus sama zodiak ya. Di sini ada Pisces, kemudian ada Aquarius, ada Libra, ada Taurus, ada Aries, ada Virgo. Itu yang aku lihat di sini ya. Ada Leo juga di sini, Gemini juga ada, oke? Itu yang tampak di sini untuk grup 3. Jadi kira-kira apa sih pesan dari grup 3 di masa depan untuk grup 3 saat ini ya, dalam hal love life. Kalau aku lihat di sini, pesan yang aku tangkap adalah mungkin kalian ini saat ini ya grup 3 adalah sosok yang bisa jadi cukup punya gengsi atau pride ya untuk menunjukkan sisi lain dari kalian dalam hal, apa ya, ya seperti pesan yang ada di sini gitu ya. Maksudnya untuk membuka diri kalian gitu ya, itu kalian ada batasannya ya, dan itu dibatasi oleh pride dan gengsi gitu loh. Ya mungkin itu juga cara kalian untuk menjaga diri kalian gitu ya. Sisi lain yang aku maksud itu adalah, bahwa kalian itu tidak sepenuhnya dingin dan kaku gitu loh. Jika kalian merasa bahwa kalian itu dipandang sebagai sosok yang kaku, dingin, dan kurang punya hati gitu ya, mmm, dan cukup defensif, nah itu bisa jadi resonate untuk kalian. Maksudnya bisa jadi pembacaan ini resonate untuk kalian ya. Karena yang kulihat bisa jadi kalian di masa kini gitu ya, adalah sosok yang seperti itu. Mungkin merasa situasi hidup kalian itu mengharuskan kalian untuk tampak tangguh gitu loh. Tampak selalu kuat, tampak selalu bisa, pokoknya tampak powerful gitu loh. Bahwa kalian ini sebenarnya juga manusia gitu, bahwa manusia itu juga bisa adalah kalanya mereka down, mereka merasa lemah gitu ya. Adalah di mana manusia itu juga memang tidak selalu sekuat itu gitu loh. Maksudnya ada masa harus beristirahat, ada masa orang berlari itu jatuh gitu loh. Ada masa adalah sisi dari diri kita yang bisa jadi tampak rapuh gitu loh.
namanya juga manusia gitu loh. Semua makhluk hidup itu di samping punya kelebihan, punya kekuatan untuk melindungi dirinya, juga punya sisi kerapuhan ya. Sebenarnya ya itu sah-sah aja gitu. Ya di balik semua semua makhluk ya, semua makhluk hidup gitu ya. Mmm, dari yang bersel satu sampai kompleks gitu ya. Ya ada kelebihannya, ada juga sisi lemahnya gitu loh. Ya, ada kekurangannya. Sama seperti gadget gitu ya, handphone, laptop, apapun mereknya walaupun mereknya itu mahal, prestige, walaupun mereknya itu kelihatannya itu keren banget gitu ya, memang mahal gitu kan. Setangguh apapun merek itu, ya walaupun mahal dan memang secara performa juga tangguh gitu ya, dan, mmm, apa, canggih gitu ya, fiturnya juga cukup canggih, lengkap gitu. Tetapi adalah sisi sisi dari produk itu yang rapuh juga gitu. Seperti itu, ada. Coba tanya coba tanya. Tapi kalau aku pikir sih semua makhluk itu, semua hal itu pasti ada sisi kurangnya atau rapuhnya, kayak gitu ya. Mmm, oke, contohnya gini deh, kalau pernah nonton Kerasakti ya, kalau pernah nonton Kerasakti ada tuh kan siluman Lipan gitu ya, kayaknya dia ini cukup sakti lah ya, maksudnya dia bisa merubah dirinya menjadi siapapun yang sama persis sampai orang yang ada di sekitarnya itu nggak bisa, apa ya, nggak bisa membedakan gitu loh. Kecuali yang bisa membedakan adalah hanya kekasihnya aja, hanya kekasihnya siluman Lipan itu, yang jadi siluman laba-laba itu ya. Jadi hanya kekasihnya, yaitu siluman laba-laba itu ya, yang bisa membedakan atau yang bisa menyebut di mana yang mana itu siluman Lipan gitu. Karena ketika siluman Lipan itu sudah mengubah dirinya menjadi individu lain itu ya, lingkungan individu tersebut itu nggak bisa membedakan mana siluman Lipan, mana yang kerabatnya gitu, nggak bisa gitu ya. Yang bisa ya hanya pacarnya siluman Lipan itu, pasangannya siluman Lipan itu, siluman laba-laba gitu ya. Gitulah intinya. Jadi segitu. Oh ya, jadi siluman Lipan ini juga punya kemampuan ketika dia sudah mengubah dirinya menjadi sosok lain, dia juga bisa mengadopsi kemampuan sosok tersebut gitu loh. Itulah yang membuat dia agak sulit dikalahkan oleh Sung Kokong gitu ya, Kerasakti gitu ya. Nah, lupa ya. Jadi ingat ya. Jadi siluman Lipan ini akhirnya tumbang ketika dia itu dipatok sama siluman ayam. Jadi saat siluman ayam membawa bala tentaranya, yaitu ayam-ayam itu bersama dia untuk menyerang siluman Lipan, akhirnya siluman Lipan itu tumbang gitu. Jadi siluman ayam ini menyerang siluman Lipan karena dia ingin balas dendam karena, mmm, or wanita yang dia cintai itu, dibunuh oleh siluman Lipan ini. Jadi siluman Lipan ini kan dia untuk upgrade kemampuannya, dia itu harus kayak menyedot, apa ya, entah sukma atau kemampuan dari siluman lain gitu loh, untuk dia biar, terus upgrade kemampuan kesaktiannya lah ya gitu. Jadi, mmm, siluman jadi siluman Lipan ini kan punya pasangan yang tadi aku sebut, siluman laba-laba ya, siluman laba-laba ini punya adik. Nah, adiknya siluman laba-laba ya jelas siluman laba-laba juga ya. Adiknya siluman laba-laba ini, aku udah lupa nama-namanya ya, jadi kira-kira kayak gitulah. Adiknya siluman laba-laba ini dicintai oleh siluman ayam gitu. Nah, terus adiknya siluman laba-laba ini, yang siluman laba-laba juga itu ya, itu disedot kemampuannya. Pokoknya disedot seluruhnya gitu ya. Entah kemampuannya, entah sukmanya, nggak ngerti lah ya. Tapi disedot semuanya gitu ya.
Mungkin itu kemampuannya, tenaga dalamnya gitu ya. Nah, kalau udah disedot semua, siluman itu akan mati gitu, individu itu akan mati gitu, dan kemampuannya juga akan, beralih ke nggak tahu deh kemampuan atau kekuatannya, pokoknya itu akan diterima oleh siluman lipan dan dia akan meningkatlah kesaktiannya gitulah intinya ya. Nah, terus siluman ayam nggak terima dong ya, nggak terima kekasihnya mati. Sebenarnya bukan kekasihnya ya, karena dia tuh suka sama siluman laba-laba itu ya, yang adiknya pacarnya siluman lipan gitu ya. Duh lupa namanya siapa gitu. Mmm, ya maksudnya bukan pacar sih, maksudnya siluman ayam itu suka sama siluman laba-laba yang mati itu, tapi cuman apa ya, kayak digantung gitu loh ya. Jadi karena siluman laba-laba yang mati itu sukanya sama Sung Gokong, sama Kerasakti gitu. Jadi siluman ayam ini cuman apa ya, cuman digantung aja gitu. Jadi crush aja sih. Jadi siluman ayam ini nggak terima wanita yang dicintai itu mati dibunuh oleh siluman lipan gitu. Akhirnya dia seranglah siluman lipan. Dan ternyata siluman ayam yang kemampuannya itu maksudnya kemampuan dalam arti kesaktiannya ya. Kesaktiannya itu sangat rendah gitu. Di bawahnya Sung Gokong, jauh di bawahnya Sung Gokong. Jadi ini termasuk siluman yang lemah sih sebenarnya. Siluman ayam itu termasuk siluman yang kemampuan atau kesaktiannya itu lemah, termasuk siluman lemah sih sebenarnya. Kemampuannya, ketangguhannya, kesaktiannya tuh jauh di bawah Sung Gokong. Tapi justru Sung Gokong itu masih sulit mengalahkan siluman lipan, sementara siluman ayam itu relatif mudah menaklukkan siluman lipan gitu. Ternyata ini ada kaitannya sama circle of life gitu ya. Jadi apa ya, rantai makanan lah ya. Jadi lipan itu menjadi mangsa ayam gitu. Seperti itulah ceritanya. Jadi siluman lipan yang sekuat itu, sementara yang sulit dikalahkan oleh Sung Gokong gitu, bahkan bisa dikalahkan oleh siluman ayam yang lemah gitu. Karena lipan ini bisa dimangsa oleh ayam. Sementara siluman ayam ini sangat mudah dihadapi oleh Sung Gokong. Cuman mereka nggak berantem ya. Maksudnya siluman ayam ini nggak ada masalah dengan Sung Gokong secara personal. Jadi mereka juga nggak pernah bertempur gitu ya. Tapi secara kekuatan jauh di bawah Sung Gokong gitu. Jadi begitulah ya. Jadi sekuat apapun individu atau makhluk hidup tersebut gitu, dia punya titik kelemahan gitu. Dia bisa dikalahkan di titik kelemahannya itu. Ya gitulah kira-kira. Oke, kembali ke sini ya. Jadi, kalau aku lihat sosok grup 3 di sini adalah sosok yang berusaha menampilkan ketangguhan di luar dan orang-orang melihatnya seperti itu gitu. Tapi di dalam mereka itu sebenarnya menyimpan banyak atau menanggung banyak beban gitu, atau mereka sudah melalui banyak, mmm lika-liku kehidupan yang cukup berat gitulah ya. Kayak gitu. Jadi, di sini tuh mau diingatkan bahwa grup 3 itu juga manusia gitu, di mana mereka itu juga tidak selalu tangguh atau tidak juga harus selalu tangguh gitu. Itu sungguh melelahkan gitu. Mereka mau menampakkan atau tidak menampakkan, kalau kita cukup, cukup, cukup pengertian gitu ya, cukup mengerti gitu. Kita harusnya paham, di balik orang yang kuat pasti ada masa di mana mereka itu merasa lemah gitu. Di balik motivator yang sangat memotivasi, ada masa mereka itu juga down gitu. Jadi itu sangat manusiawi sekali, walaupun mereka tidak menunjukkan, bukan berarti itu tidak ada dalam diri mereka sebagai manusia gitu. Ada, sangat sangat ada gitu ya. Seperti itu. Ya, mereka tidak boleh lupa bahwa mereka itu ya manusia, dan sebagaimana manusia itu bisa juga merasa down, ada kalanya merasa lemah, walaupun denial ya, ada kalanya merasa lelah dan ya menyadari gitu loh kekurangan dan kerapuhan dirinya gitu. Adalah rapuhnya ya. Adalah rapuhnya, adalah sisi yang cenderung rapuh itu ada gitu. Ini cuman masalah sudut pandang gitu ya. Seperti yang kulihat di sini ya. Iya sih, mungkin ini akan resonate buat mereka yang
berada di situasi, mereka selalu berusaha atau dituntut, ya entah ya, mungkin dulunya mereka dituntut, terus akhirnya jadi keterusan gitu, untuk mereka menunjukkan sisi kuat mereka, seakan-akan mereka selalu setting diri mereka untuk tampak kuat gitu. Seperti itulah ya. Jadi, mmm, apa ya, ya kayak gitu. Jadi, ya orang kayak gini sebenarnya bisa juga sewaktu-waktu itu, apa ya, kayak meledak gitu. Ya meledak itu maksudnya, mmm, gimana ya, sorry bukan meledak ya, mungkin lebih ke tumbang gitu ya. Kalau meledak itu kan kesannya orang nih, bikin gara-gara terus udah keseringan akhirnya meledak gitu. Ya bisa seperti itu gitu ya. Cuman mungkin mungkin yang saya maksud itu lain lagi gitu ya. Lain lagi itu maksudnya, orang yang selalu kayak didorong untuk tampak kuat dan biasa-biasa aja dan mengatakan, "Enggak papa enggak papa enggak papa," terus gitu. Suatu saat mereka itu juga, ya pertama bisa juga menjadi sosok lain yang sangat blak-blakan apa adanya. Bisa juga mereka, eee, ad yang jelas mereka bisa merasa hancur gitu loh. Maksudnya ada kalanya mereka benar-benar merasa hancur dan lelah dengan semua itu gitu. Ya intinya kalau kita terus menumpuk sesuatu, emosi atau apapun itu ya, itu cuman hanya akan meledak aja di kemudian hari, cuman masalah waktu, ya itu jadi bom waktu gitu. Jadi hati-hati sih dalam hal menumpuk emosi, ini tetap harus dialirkan, cuman masalah caranya aja. Ya mungkin ada orang yang ya ini masalah cara dan kita sebagai manusia ini selalu belajar untuk, apa ya, memperbaiki cara kita menyalurkan emosi itu ya, gitu. Seperti itu. Jadi cuman masalah cara, tapi tetap harus dialirkan. Dengan cara yang beradab bisa, dengan cara barbar bisa gitu ya. Tapi yang namanya emosi, kesedihan, apa itu sebenarnya harus dialirkan sih. Nggak harus dalam arti, oh kita berarti harus curhat ke orang gitu. Kalau memang nggak nyaman curhat ke orang, nggak harus juga. Kalau misalnya, oh gue udah punya solusinya sih, jadi gue nggak perlu juga. Maksudnya nggak perlu curhat gitu. Ada orang yang mungkin butuh curhat gitu untuk meluapkan itu. Ada orang yang meluapkannya itu nggak suka dengan curhat-curhat gitu loh. Tapi bukan berarti dia nggak punya solusi ya. Maksudnya sebagian orang yang curhat itu bukan berarti mereka nggak punya solusi. Bisa aja mereka cuma sekedar curhat, bisa juga memang mereka tanya solusi gitu ya. Tapi buat orang yang sudah paham solusi, tidak semuanya itu memang suka curhat gitu. Bisa saja mengalirkan emosinya dan kesedihannya itu dengan cara yang lain, tanpa harus curhat ke orang gitu. Ya ini soal nyaman nggak nyaman, nggak harus dipaksa juga untuk sama gitu loh caranya. Ya macam-macam, apakah menghindar dulu dari orang-orang, butuh waktu sendiri, me time, terus, menikmati quality time sendiri gitu ya, menikmati kegiatan kegiatan yang memang mereka suka sendiri, itu juga sebenarnya bentuk penyaluran gitu loh, untuk mereka cooling down, mereka, lebih bisa untuk menyembuhkan lah, untuk kalau memang ada radang untuk lebih menyembuhkan ya. Peradangan itu gitu untuk ya untuk apa, me bukan menumpuk terus menutup rapat, tapi lebih ke, ya itu tadi cooling down atau menurunkan tensi, rasa sakit atau peradangan yang ada gitu. Seperti itu caranya, macam-macam ya. Salah satunya seperti itu gitu. Jadi tetap perlu itu juga bentuk penyaluran sih, penyaluran rasa gitu ya. Nggak harus mereka, barbar keluar terus meluap-luap itu nggak harus. Bisa juga ya itu tadi, nggak diganggu dulu, nggak berurusan dengan orang-orang yang dikenal dulu gitu, tapi lebih ke menarik diri dulu, terus menikmati hal-hal yang bikin mereka happy walaupun hal-hal kecil, nyaman. Bikin nyaman diri aja dulu gitu loh, karena menumpuk itu sebenarnya nggak nyaman gitu. Makanya itu akhirnya meledak di kemudian hari gitulah ya. Seperti itu. Jadi bentuk kita membuat diri kita nyaman itu juga cara untuk menyalurkan hal-hal yang nggak enak itu, emosi yang kurang enak itu gitu.
Itulah intinya, oke? Tiap orang punya cara, silakan temukan cara kalian. Tapi kalau aku lihat di sini, diri kalian di masa depan itu ingin mengatakan kira-kira begini, "It's okay, kamu nggak harus terus tampak kuat," gitu loh. Mungkin kamu merasa gengsi atau ya itu tadi punya pride ya untuk menunjukkan sisi lain kamu bahwa kamu itu ya misalkan di sini wanita gitu ya, bahwa kamu adalah sebenarnya yang soal rapuh itu nggak cuma wanita, pria pun bisa seperti itu gitu. Ya, kayak gitulah ya. Jadi, tidak hanya khusus gender atau suatu gender, semuanya juga bisa sedih, semuanya juga manusia, semuanya juga, bisa kecewa, ya punya kerapuhan dan sah aja kok itu diakui gitu loh ya. Oke, misalkan di sini ya, kalian itu agak nggak terbiasa untuk menunjukkan, apa ya, diri kalian yang sebenarnya ke calon pasangan atau siapapun yang punya ketertarikan sama kalian misalkan kayak gitu. Ya jadi mungkin gini ya, orang-orang yang tertarik sama kalian itu melihatnya kalian ini terlalu tangguh gitu, kalian nggak butuh mereka gitu ya. Tapi sebagian di antara mereka atau mungkin hampir semuanya ya, itu ingin ingin menjadi sandaran buat kalian misalkan kayak gitu, tapi kalian tidak menunjukkan kalian butuh sandaran gitu. Ya kalau memang nggak butuh sandaran, ya nggak harus juga sih memaksakan diri, "Oh biar kayak butuh sandaran." Enggak kayak gitu ya. Tapi gini juga sih, aku juga tidak ingin, memaksa orang, apa ya, memaksa orang atau menyuruh orang menunjukkan seluruhnya kepada orang lain, seluruh dari dirinya ke orang lain, nggak juga sih. Memang ada bagian yang kita memang perlu simpan simpan saja gitu, atau simpan dulu gitu. Ada bagian yang memang hanya disimpan saja, ada yang disimpan dulu kecuali sama orang yang kita anggap dia bisa dipercaya gitu ya. Misalkan pasangan gitu. Pada akhirnya kalau sudah menikah, pasti kan banyak dari diri kita yang akan diketahui oleh pasangan gitu, nggak bisa disembunyikan juga gitu. Ya udah, artinya itu biar disimpan dulu gitu. Nanti kalau memang kita ditakdirkan menikah, ya biarlah dia yang tahu gitu, untuk banyak hal itu. Karena mau nggak mau kan udah satu rumah misalkan seperti itu. Tapi kalau belum, ya memang tidak semua hal harus ditunjukkan juga sih, aku juga setuju sih, ya, karena nggak semua orang itu benar-benar care juga gitu, hanya sekedar ingin tahu aja lo tuh kayak gimana, lo tuh nyampe mana, terus mungkin bandingin sama mereka. Mereka yang kepo itu tidak semuanya sebenarnya care, hanya ingin tahu aja lo tuh kayak gimana sih gitu. Mungkin mereka sendiri agak insecure sama diri mereka, jadi berusaha mencari kekurangan atau, diri kamu bahwa kamu itu nggak segitunya kan, kamu itu punya kekurangan juga kan. Jadi nggak perlu juga sih sebenarnya kita meladeni orang yang sekedar ingin tahu kekurangan kita, atau ingin ingin tahu seluruh diri kita hanya untuk mereka kepo aja dan membandingkan dengan diri mereka. Memang nggak harus juga kita berurusan dengan orang-orang kayak gitu. Nggak semua nggak harus orang kayak gitu dilayani lah intinya gitu ya. Betul ya, setuju sih, setuju. Tapi gini, mmm, ya gimana ya, susah juga ya, nggak susah sih sebenarnya, bagaimana menjelaskannya aja gitu. Kalian kayaknya udah tahu deh apa yang harus kalian lakukan itu ngerti, kalian ngerti gitu. Jadi ya sejauh ini kalian melakukan dengan cukup baik gitu ya, meskipun kalian adalah orang yang terbiasa menghadapi beban besar, tapi kalian, berusaha bukan berusaha tampak kuat, tapi kita sebagai manusia hanya berusaha kuat aja gitu. Bukan tampak kuat seperti kita berusaha tampak bahagia, enggak, kita berusaha bahagia, bukan tampak bahagia. Apalah artinya hanya tampak bahagia tapi tidak bahagia. Jadi tampak itu bonus aja, yang penting adalah diri kita seperti apa gitu kali ya. Jadi yang penting gue happy, bukan tampak happy gitu. Kalau gue tampak happy itu bonus. Apalah artinya gue hanya fokus pada bagaimana gue tampak happy, bukan fokus pada bagaimana gue happy gitu. Apalah artinya itu, nggak ada artinya. Hanya sebatas, mmm, hanya sebatas ya dilihat orang aja kan, ya. Yang paling penting adalah apa yang kita rasakan gitu sih ya. Sama kayak kuat juga gitu ya. Aku melihatnya di sini kalian orang yang sudah cukup mengerti apa yang harus kalian lakukan, kalian sudah melakukan dengan cukup baik, kalian sudah pada track yang oke, yang cukup oke gitu loh. Jadi sebenarnya udah nggak perlu dinasehatin, nggak perlu dikasih tahu, kalian udah cukup tahu gitu, kayaknya kalian sudah berada di jalur yang tepat
cukup tepat lah ya gitu. Gini, iya seperti contohnya kayak gini, aku melihatnya di sini adalah orang yang memang kuat ya, bukan berusaha tampak kuat, tapi memang orang ini sudah kuat, sudah kayak melalui banyak hal dalam hidupnya gitu, dan mereka sudah berada di titik cukup stabil gitu ya, relatif stabil, relatif bisa mengendalikan. Maksudnya gimana ya, kita nggak bisa mengendalikan, tidak bisa selalu mengendalikan hal di luar sana ya, tapi kita hanya berusaha mengendalikan diri kita gitu sih memang, betul. Tapi maksudnya kalau aku lihat di sini, ini adalah sosok yang sudah stabil gitu loh. Jadi, mmm, mereka itu, apa ya, udah nggak kagetan gitu loh, kalau dapat masalah besar nggak kaget, dapat keberuntungan besar juga nggak kaget gitu. Jadi, dihadapi dan dijalani gitu. Mereka cenderung ya itu stabil, mmm, cenderung bisa mengendalikan diri mereka. Kalau aku bilang seperti ini bukan berarti mereka nggak bisa down, bisa, tetapi mereka cepat untuk kembali pada kestabilan itu. Ya udah bisa lah ya membawa diri mereka pada level yang stabil gitu. Jadi kalau sedih ya nggak terus-terusan di bawah sampai jatuh ke bawah, tapi mereka cenderung bisa ke atas lagi kayak gitu. Menempatkan diri mereka di level yang tepat. Kalau senang ya nggak usah melambung tinggi di atas terus jatuhnya sakit banget, enggak. Tapi mereka bisa kembali down to earth gitu ya, bisa kembali membumi lagi gitu. Jadi itu yang aku maksud, mereka sudah cukup spiritual bisa jadi, kalau mau dipandang seperti itu, cukup bijak, cukup oke gitulah intinya gitu ya. Nah, orang yang kayak gini bukan masalah sih, sangat bukan masalah, cuma maksudnya di luar sana mungkin terlihat ya, "Oh, orang ini sangat tangguh ya," bikin mungkin sometimes ya sebagian di luar sana yang tertarik sama kalian itu agak insecure gitu. Ya itu bukan salah kalian ya, itu urusan mereka gitu ya. Maksudnya, ya mungkin itu sebagai seleksi juga gitu ya. Hanya orang yang cukup percaya diri, yang mungkin bisa ke tahap selanjutnya gitu kali ya. Oke gitu. Ya itu yang kulihat di sini, mungkin di masa depan mereka mengatakan gini, maksudnya di masa depan, kalian di masa depan itu mungkin mengatakan seperti ini, untuk kalian di masa saat ini gitu. Bahwa someday, suatu saat kamu itu akan menikah dengan seorang yang benar-benar bisa menjadi sandaran buat kamu, bukan. Dan gini, sekuat apapun kamu selama ini, meskipun kamu tidak menunjukkan kerapuhan kamu sebagai manusia, walaupun kamu ya memang terlihat selalu kuat di mata orang, di mata orang-orang di luar sana gitu loh ya. Meskipun selama ini kamu selalu lebih sering mengandalkan diri kamu gitu ya, dan kamu tidak mau menunjukkan, ya itu kerapuhan itu bukan karena kamu, ya mungkin di awal tadi aku mengatakan bisa juga ada pride dan gengsi, tapi kan level pride dan gengsi tiap orang kan beda. Bukan berarti kamu orangnya pride-nya tinggi banget dan gengsinya tinggi banget, enggak juga. Tapi mungkin kamu sudah terbiasa dengan itu, terbiasa untuk mengandalkan diri kalian sendiri, mungkin kayak gitu. Sehingga gimana sih orang kalau terbiasa independen kayaknya, apa ya, kalau mau menunjukkan bahwa mereka nggak bisa melakukan itu tuh kayaknya berat banget gitu, bisa juga kayak gitu ya. Kayak, "Enggak, gue biasa melakukan hal-hal yang berat, masa kayak gitu gue nggak bisa, malu dong," gitu. Bisa juga kayak gitu sih, ya. Mmm, apa ya, ya gitu sih, maksudnya nggak ada masalah soal itu, nggak ada masalah soal ketangguhan kalian itu nggak ada masalah gitu. Ya walaupun selama ini, ya memang kalian merasa kalian harus tangguh gitu, nggak salah, memang benar gitu. Karena gini ya, memang ya perjalanan orang itu macam-macam. Mungkin kalian ini memang harus seperti ini dulu baru bertemu dengan the one yang tepat sekali ini gitu. Karena kalau kalian belum berpikir seperti ini, bisa jadi kalian akan terus mengalami turbulensi sampai kalian tertempa menjadi sosok yang tangguh gitu. Seperti itu. Kayak gitu sih. Mungkin bisa jadi seperti itu. Itu analisa aku aja sih. Karena kalau aku lihat di sini, saat kalian sudah berada di titik ini, someday kalian akan menikah dengan sosok yang kayak gini, yang sangat bisa kalian mmm, jadikan sandaran gitu. Meskipun di saat kalian bertemu dengan orang itu, bersama orang itu, kalian juga bukan orang yang sangat bergantung gitu loh. Syukurnya sih kayak gitu ya, syukurnya gitu. Jadi kalian sudah ditempa dulu sama universe, sama kehidupan gitu, sebelum akhirnya kalian bertemu sama orang ini.
Karena kalian bertemu sama orang ini adalah di saat kalian sudah berada di versi terbaik diri kalian lah intinya, kayak gini gitu. Seperti itu gitu. Jadi ya kayak gitu sih, mungkin gini ya, mmm, bener, mungkin itu jalan dari semesta untuk mengubah kita. Jadi kayak, oke, kamu akan aku kasih sosok yang kamu pernah inginkan, yang kamu sangat inginkan, yang kamu dulu butuhkan. Tapi aku akan beri itu di saat kamu sudah nggak membutuhkan itu, gitu. Emang agak lucu ya, tapi ada pesannya. Pesannya adalah agar kamu berubah dulu gitu. Maksudnya gini, pesannya adalah biar kamu mungkin lebih mandiri, kamu lebih, menjadi orang yang tangguh, independen, menjadi orang yang perkasa gitu kali ya, menjadi orang yang kuat gitu. Karena walaupun suatu saat aku memberikan kamu orang yang seperti ini, kamu juga nggak bisa selalu bergantung sama orang lain. Jadi lebih baik biasakanlah dari sekarang gitu. Suatu saat kamu juga akan bahagia sama orang yang seperti ini, tapi di saat kamu sudah bertemu sama orang ini, kamu sendiri juga sudah menjadi sosok yang independen dan apa ya, yang ya survival gitulah intinya ya. Jadi meskipun kamu punya orang ini, tapi ya kamu sendiri juga nggak perlu takut dengan apapun di luar sana karena kamu sendiri juga sudah menjadi sosok yang cukup tangguh, cukup bisa mengatasi segala hal gitu loh. Ya, jadi mungkin pesannya itu kali ya, pesannya semesta gitu. Aku akan berikan kamu sosok yang benar-benar kamu inginkan dan kamu butuhkan saat ini atau dulu gitu. Tapi tidak di saat kamu masih belum berubah menjadi sosok yang benar-benar versi terbaik kamu yang independen dan tangguh ini gitu. Ya memang sih kadang kita mikirnya, "Lah ngapain juga gua udah bisa." Ya nggak apa-apa juga dong gitu ya, walaupun kamu udah independen, kamu udah sangat bisa bersandar pada dirimu gitu. Tapi boleh dong semesta mengirimkan ini sebagai hadiah gitu, ya untuk kalian saling menjadi sandaran, untuk kamu bahagia pada akhirnya bersama dia gitu ya, untuk kalian terus mengembangkan kebahagiaan kalian ya nggak apa-apa juga gitu, itu adalah hadiah gitu. Jadi itu hadiah bukan jalan keluar. Jalan keluarnya adalah dalam diri kamu sendiri. Kamulah yang harus bertransformasi menjadi sosok yang kamu butuhkan, kamu inginkan. Kamu ingin ingin bersandar, kamu ingin bersanding sama orang seperti apa, kamu jadi sosok itu dulu gitu. Jadi semesta itu tidak mengirimkan kamu, mmm, apa ya, kayak bentuk matengnya gitu loh. Kamu ini bentuk matengnya untuk kamu keluar dari masalah kamu. Kamulah kunci untuk keluar dari masalah kamu. Kamu sendiri gitu yang harus bertransformasi ditempa oleh kehidupan gitu. Nah, nanti matangnya itu adalah hadiah aja gitu. Seperti itulah. Semoga bisa ditangkap ya. Oke, kalau kalian suka nonton Marvel gitu, kalian pernah nonton Iron Man dan Spider-Man dong ya. Maksudnya Spider-Man yang sama Iron Man. Itu kalau nggak salah Spider-Man yang pertama tapi bukan yang ini ya, apa sih namanya? Tom Holland ya. Spider-Man pertamanya yang versi Tom Holland ya. Iya itu ya. Heeh, saat itu kan di film itu dia sama Iron Man ya. Jadi tokoh utamanya itu Spider-Man dan Iron Man itu gitu. Dan di situ Iron Man memberikan kostum yang canggih ke Spider-Man gitu ya. Terus Iron Man merasa Spider-Man bikin ulah sehingga kostumnya mau diambil oleh Iron Man siapa sih, Tony Stark gitu ya. Nah terus Spider-Man atau Peter Parker ini bilang ke Tony, "Jangan ambil kostum ini karena aku bukan apa-apa tanpa kostum ini," gitu ya. Maksudnya dia merasa dia bukan apa-apa kalau nggak ada kostum ini gitu. Terus Tony Stark bilang, "Kalau kamu bukan apa-apa, kalau kamu merasa bukan apa-apa tanpa kostum ini, berarti kamu tidak berhak atas kostum ini," gitu. Jadi bukan mungkin ya, ya intinya sih kalau Tony Stark ini kan terbiasa dengan mental seperti itu gitu loh. Dia selalu, apa, mmm, mendorong atau apa ya bahasanya, challenge dirinya, menantang dirinya gitu loh untuk terus ke depan gitu. Gitulah intinya, menantang dirinya gitu. Jadi
melihat atau mendengar perkataan dari Peter Parker, ya namanya juga masih muda ya, wajarlah Peter Parker itu kan masih muda, Tony Stark itu kan udah sangat tua gitu. Jadi tentu ada perbedaan berpikir, ya itu biasa-biasa saja, manusia itu berproses terus gitu. Yaitu Tony Stark bilang, kalau kamu merasa bukan apa-apa tanpa kostum ini, kamu nggak berhak atas kostum ini gitu. Artinya kostum itu hanya layak dipakai, dimiliki, digunakan, dipegang oleh orang-orang terpilih. Jika kamu saja merasa bukan apa-apa tanpa kostum ini, kamu nggak berhak memiliki, menggunakan kostum ini, nggak berhak sama sekali gitu. Hanya orang terpilih yang berhak ya. Jadi maksudnya Tony Stark bukan berarti Spider-Man atau Peter Parker itu tidak berhak atas kostum itu. Tetapi kalau pemikirannya Peter seperti itu, dia tidak berhak atas kostum itu. Tentu Tony melihat kemampuan Peter sebagai Spider-Man gitu ya. Walaupun Tony memberikan hukuman seperti itu, Tony itu tidak menafikan kemampuan Peter bahwa dia ini bukan sosok sembarangan ya dia sosok terpilih lah ya, bukan sosok sembarangan gitu loh ya. Dan untuk itu Tony memberikan kostum itu gitu. Tetapi kan ditarik lagi karena ya sebagai hukuman, karena dianggap Spider-Man ini bikin ulah gitulah ya. Kayak gitu. Tapi mendengarkan perkataan Spider-Man atau mindset Spider-Man seperti itu, nah barulah Tony benar-benar mengambil kostum itu gitu ya. Maksudnya diingatkan lagi sama Tony gitu loh. Kamu harus jadi seorang untuk bisa menggunakan kostum ini. Kalau kamu merasa bukan apa-apa, kamu nggak layak atas kostum ini. Apalagi kostum itu kan ya bukan soal harganya aja, tapi itu temuan gitu. Dan itu adalah hasil karya dan pemikiran Tony gitu loh. Jadi tentu Tony ingin itu ada di tangan yang benar-benar di tangannya orang terpilih gitu loh. Bukan orang yang merasa dirinya bukan apa-apa tanpa kostum itu, gitulah intinya ya. Jadi itu yang aku ingin sampaikan di sini. Mungkin kalian di masa depan mengatakan itu untuk kalian di masa kini, bahwa ya udah gitu, suatu saat kamu akan bahagia sama orang ini, orang yang mereka itu mengerti segala beban yang pernah kamu lalui dan mereka sangat bersedia untuk mendukung kamu, mimpi kamu, diri kamu. Mereka akan selalu ada untuk kamu, mereka akan selalu ada untuk membahagiakan kamu walaupun kamu merasa sudah bisa membahagiakan diri kamu sendiri gitu loh. Bahwa orang ini akan mengingatkan kamu, orang ini ya yang akan membahagiakan kamu, mengingatkan kamu, oke, kamu memang sudah bisa membahagiakan diri kamu sendiri. Tapi kamu manusia, sometimes kamu bisa lelah gitu. Dan aku bisa menjadi sandaran kamu, tempat kamu untuk bersandar jika kamu lelah gitu. Jadi it's okay, jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Mungkin kamu sudah terlalu keras sama diri kamu sendiri. Mungkin saatnya ini, saat sudah bertemu dengan orang ini ya, kamu bisa ya chill sedikit lah, santai dikit gitu loh. Nggak apa-apa untuk menunjukkan sisi kamu sebagai manusia sama orang ini gitu loh. Mereka nggak akan melihat kamu itu rapuh, tidak akan melihat kamu itu lemah, tidak. Justru mereka melihat sosok kuat yang sangat manusiawi gitu loh. Maksudnya mereka tetap melihat sisi kuat kamu gitu loh, tapi versi kamu sebagai manusia gitu, intinya gitu ya. Jadi kalian di masa depan mengatakan kamu nanti akan bertemu dengan tambatan hati kamu, the one ini gitu ya. Mereka itu sangat mencintai dan menyayangi kamu. Kalian akan bahagia bersama di sini, Ten of Cups gitu ya. Kalian happy banget dan kalian bukan cuma bahagia, hidup kalian sangat berkecukupan, makmur, kalian bisa berhasil bersama. Pokoknya ini adalah sosok yang secara karakter itu idaman banget gitu. Suatu saat kamu akan mendapatkan orang ini gitu. Bahwa orang yang akan berusaha mengerti kamu, sangat mengerti kamu gitu. Sangat menyayangi kamu gitu ya. Orang yang sangat mencintai kamu gitu. Kehadiran dia memang nggak kamu deteksi, nggak kamu lihat, tapi dialah hadiah dari semesta untuk kamu gitu ya. Sebuah kebahagiaan. Oke, itu untuk kalian, good luck untuk kalian, semoga diberikan yang terbaik. Bye, grup 3.